di sini saya akan memaparkan materi tentang yang pertama sosialisasi pembentuk kepribadian, yang kedua faktor-faktor pembentuk kepribadian, dan yang ketiga media atau agen daripada sosialisasi. Yang pertama menurut Peter Alberger. Jadi menurut Peter, sosialisasi adalah proses individu menjadi anggota masyarakat yang partisipasi. Artinya di sini sosialisasi ini diartikan sebagai proses di mana kita berbaur dalam masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang dapat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam melakukan suatu hal yang berkaitan dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua menurut Harton and Hunt. Jadi menurut Harton and Hunt, sosialisasi ini merupakan proses seseorang atau individu menghayati nama kelompok di mana ia hidup. Artinya di sini, menurut dia, sosialisasi ini berkaitan dengan kita sebagai individu yang menghayati norma kelompok di mana kita mengetahui segala aturan. Melalui sosialisasi ini, kita mengetahui segala aturan atau apa yang harus kita lakukan, apa hal-hal baik yang harus kita lakukan, dan apa hal yang benar yang harus kita lakukan dalam satu kelompok masyarakat di mana kita hidup. Lalu yang berikutnya menurut Edward Hills. Jadi menurut Edward, sosialisasi merupakan proses sosial seumur hidup seorang yang dijalani sebagai anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan. Jadi dapat diartikan menurut dia bahwa sosialisasi ini merupakan proses kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita dalam umur-umur hidup kita, yang dimana kita menjalaninya sebagai anggota kelompok dari suatu masyarakat dan kita memahami dan melakukan pembelajaran tentang kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Artinya selama kita hidup, kita mempelajari kebudayaan atau ciri khas daerah-daerah setempat. Dan ini dinamakan dengan sosialisasi menurut Edward. Lalu yang berikutnya tujuan dari sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi yang pertama, mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Artinya, tujuan dari sosialisasi ini sendiri adalah di mana kita sebagai individu atau kelompok mengetahui nilai-nilai atau dan norma yang merupakan ciri khas yang berlaku dalam suatu masyarakat. Artinya, melalui sosialisasi ini kita dapat mengetahui ciri khas atau apa atau aturan yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengetahui lingkungan sosial budaya. Artinya di sini kita sebagai individu melalui sosialisasi mengetahui lingkungan sosial budaya atau lingkungan di mana kita berada, kita harus menguasai semua apa yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, membantu pengendalian fungsi organik. Yang keempat, menumpuk keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan tengah masyarakat. Artinya, kita melalui sosialisasi ini dapat menciptakan keterampilan atau hal-hal kreatif baru yang nantinya merupakan hal-hal baru yang bisa dikatakan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sendiri di tengah masyarakat. Yang berikutnya, membantu individu mengetahui identitasnya. Melalui sosialisasi ini sendiri juga kita dapat mengetahui identitas atau biodata kehidupan kita, dan ini sosialisasi ini dibawakan sejak lahir, dan ini merupakan sesuatu yang perlu ada dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Yang berikutnya, menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Jadi dengan adanya sosialisasi ini dapat membantu kita meningkatkan atau menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Misalnya mungkin dengan kita mendengarkan sosialisasi, kita dapat mendengar kata-kata baru yang mungkin dapat menambah wawasan kita untuk berpikir. Lalu yang terakhir adalah menambah nilai dan kepercayaan pokok yang telah ada di masyarakat. Jadi dengan adanya sosialisasi ini kita dapat menambah sendi-sendi kehidupan kita
dengan menambah nilai dan kepercayaan pokok yang telah ada di masyarakat. Artinya nilai sebelumnya dapat dikembangkan, nilai yang ada sebelumnya di masyarakat dapat dikembangkan lewat sosialisasi ini. Dan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang suatu nilai dalam masyarakat. Lalu yang berikutnya, faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, warisan biologis. Jadi, warisan biologis ini muncul dari genetik atau keturunan. Misalnya, bentuk tubuh atau tinggi atau pendek, kurus atau gemuk. Bahkan dari beberapa penelitian, sebagian penyakit atau watak tertentu juga dapat diwariskan kepada anak-anak dalam suatu garis keturunan. Dan ini membuktikan adanya faktor pembentuk kepribadian yang ada turun-temurun atau diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, lingkungan fisik atau alam. Jadi, lingkungan tempat seorang tinggal juga berpengaruh pada kepribadian individu. Seorang yang tinggal di alam tropis, karirnya berbeda kepribadiannya dari yang tinggal di padang pasir. Yang ketiga, kebudayaan masyarakat setempat. Kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan pembentukan kepribadian dapat berupa budaya khusus daerah atau etnis tertentu, cara hidup yang berbeda antara desa dengan kota, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengalaman kelompok. Kepribadian juga dipengaruhi dari hubungan sosial dan pengalaman kelompok, misalnya dengan siapa seorang bergaul dan berinteraksi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengalaman unik. Setiap orang memiliki pengalaman yang unik, masing-masing yang mengarik kepribadiannya, serta pengalaman tersebut pasti berbeda. Lalu yang berikutnya, agen-agen. Jadi yang pertama itu keluarga. Rekton, pola asuh, dan interaksi keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter serta kepribadian individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang mendidik dan mempersiapkan individu agar dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, teman sepermainan atau peer group. Sering bertambahnya usia individu, peran keluarga sebagai agen sosialisasi utama dapat bergantikan dengan peran teman sepermainan. Teman sepermainan dapat mempengaruhi tindakan sosial individu yang mengarah pada hal positif, namun juga terdapat ada yang mengarah pada hal negatif. Yang ketiga, sekolah. Sekolah berperan besar dalam berjalannya peranan pengetahuan atau akademik, keagamaan, dan sosial budaya. Norma tata tertib yang ada di sekolah menjadi acuan dasar individu untuk menjalankan perannya sebagai murid beserta hak dan kewajibannya sebagai guru. Jadi, guru memiliki peran besar dalam proses sosialisasi yang terjadi di sekolah.